Amin. Dan hari ini Jumat 19 Februari 2021 atau 9 Rajab 1442 Hijriah. Kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh Tasya FM yang hadir khusus hari ini menggantikan jadwal yang kosong kemarin karena Pengarang Kubang ada pelatihan ya di SLB 1 Payakumbuh. Insya Allah selama 2 jam kita akan menghadirkan tausiah subuh yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti sahabat Tasya juga bisa berdialog dan bertanya dengan Ustaz kita di 0823 86447487 dan via SMS 082391853040. Dan sebelumnya selamat pagi juga buat pendengar kita di live streaming Tasya FM, buat Ibu Nisma Nurmin dan kawan-kawan yang berada di rantau. Kita sapa Ustadz kita yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Apa tema kita Ustadz? Insya Allah kita angkat keutamaan melaksanakan sholat tepat waktu. Ya langsung saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan Sang Pencipta alam yang memberikan perlindungan kepada hambanya, yang memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melimpahkan segala rahmat dan rezekinya kepada kita semua, baik itu mungkin manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan segala rezekinya kepada seluruh kita, baik itu rezeki yang mungkin kita nikmati setiap saat berupa makanan dan minuman, ataupun rezeki yang lain yang mungkin saja mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang nikmat itu semua yang Allah curahkan kepada kita. Kalau seandainya kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah janjikan la azidannakum, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita semua. Kalau seandainya kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka azab Allah akan Allah limpahkan kepada kita. Azab Allah akan Allah berikan kepada kita. Makanya justru itu seandainya kita tidak ingin Allah berikan azabnya kepada kita,
maka bersyukurlah di setiap hidup kita. Kenapa? Di setiap saat nikmat Allah kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat kesempatan, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan yang lain dan nikmat kesehatan. Selalu Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita melihat mungkin kepada manusia lain yang saat ini mungkin salah satu daripada nikmat Allah, Allah cabut daripada mereka. Apa contohnya? Seperti nikmat sehat. Mungkin ada Allah mencabut nikmat sehat itu dari kehidupan mereka. Sehingga mereka saat ini dalam keadaan sakit. Artinya apa? Nikmat sehat sedang Allah cabut dari mereka. Ataupun mungkin nikmat kesempatan dalam melakukan suatu agenda. Banyak mungkin saudara kita yang Allah ambil nikmat kesempatan untuk melakukan suatu agendanya, sehingga nggak mampu lagi untuk beraktivitas semestinya. Kenapa? Nikmat kesempatan Allah ambil dari mereka. Ada pula mungkin nikmat kehidupan yang telah Allah ambil dari kehidupan manusia, sehingga manusia itu nggak bisa lagi melanjutkan kehidupan dunia. Sementara kalau kita kembalikan kepada kehidupan kita, mungkin begitu banyak nikmat itu Allah berikan kepada kita yang tiada henti. Badan sehat, harta banyak, kesempatan ada, dan masih hidup di atas dunia. Itu semuanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu, gunakanlah kata Rasulullah hidupmu sebelum datang matimu. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Inilah pesan Rasulullah kepada kita. Maka daripada 5 pesan itulah, mari kita sama-sama gunakan 5 pesan yang masih ada pada kehidupan kita sebelum 5 yang lagi datang dalam kehidupan kita. Yang namanya manusia, tentulah mungkin ada umumnya manusia merasakan apa itu yang namanya sakit dalam kehidupannya, merasakan waktu yang sempit dalam kehidupannya, merasakan mungkin kekurangan harta dalam kehidupannya, ataupun mungkin telah merasakan atau waktu tua dalam kehidupannya. Tentulah kehidupan ini dihiasi dengan berbagai macam persoalan dan masalah serta waktu yang datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kaum muslimin, dimanapun Anda berada, pandai-pandailah menjaga nikmat Allah. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah di ketika nikmat Allah masih Allah amanahkan di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan petunjuk bagi kita semua, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka yakinlah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merubah corak kehidupan dari kehidupan jahiliyah yang notabene zamannya zaman kebodohan, membawa umatnya kepada zaman yang berilmu pengetahuan. Dari zaman yang tidak bertauhid, membawa umatnya kepada umat yang bertauhid, dengan mengakui bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah yang ditanamkan Rasul kepada kita umatnya. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasul kepada kita pengikutnya. Jika kita selalu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah persoalan hidup akan aman, akan mudah kita lalui, akan gampang kita lewati. Kenapa? Pedoman kita ada, petunjuk kita ada, jalan yang Allah berikan untuk kita itu adalah jalan yang lurus. Maka ketika kita umat manusia yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah segala perintah Allah, jauhilah segala larangan Allah. Mari kita ikuti sunnah Rasulullah dan tinggalkan apa yang tidak diperbolehkan Rasul. Insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada, sebetulnya dalam kehidupan manusia, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah mungkin sudah tahu kita bagaimana hakikatnya kehidupan kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita ke atas dunia? Allah berikan suatu petunjuk kepada kita. Allah berikan suatu pedoman buat kita dalam kehidupan kita. Mana yang dinamakan dengan perintah kita lakukan, mana yang disebut dengan larangan kita tinggalkan. Itulah kehidupan semestinya yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Memang seperti itu apa adanya sebetulnya. Apalagi agama kita, agama Islam, agama yang paling benar di antara agama yang lain. Agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dinna indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama yang benar itu di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Jadi apapun perintah, apapun ajaran, apapun aturan hukum yang terkandung di dalam agama Islam, kita sebagai umat Islam wajib patuh dan taat kepada segala hukum-hukum Allah. Mungkin ada Allah yang mewajibkan kepada hambanya, ada mungkin yang bersifat sunnah, ada mungkin yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada mungkin yang makruh, ada pula mungkin yang mubah. Semuanya ada dalam agama Islam.
Begitulah Islam memberikan suatu pencerahan kepada kehidupan manusia. Ada manusia itu yang kadang-kadang patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Ada pula manusia yang mungkin mereka mengaku beriman tapi nggak mau patuh kepada Allah. Ada. Allah katakan juga dalam ayatnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Ada sebagian manusia itu mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada hari kiamat. Akan tetapi sebetulnya kata Allah, mereka bukanlah orang yang beriman. Itulah mungkin istilahnya yang kita kenal mungkin dengan Islam KTP. Artinya apa? Islam hanya pelengkap data KTP saja. Sementara ajaran Islam mereka tidak lakukan. Banyak mungkin orang yang seperti ini. Makanya Allah berpesan benar kepada kita. Berpesan betul Allah kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafah. Hai orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan menyeluruh seluruhnya. Apapun bentuknya dalam kehidupan kita, soal ibadah, masukkan ke dalam Islam semuanya. Harus berdasarkan Islam semuanya. Persoalan muamalah harus sesuai dengan Islam. Persoalan pergaulan harus sesuai dengan Islam. Artinya apa? Semuanya mesti sesuai dengan agama Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, dalam agama Islam, mungkin kita telah mengetahui bahwa rukun Islam yang kedua, yakni yang menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam, itu tidak bisa tidak, harus mesti dan wajib kita lakukan bagi kita yang beragama Islam, yang berusia balik dan berakal sehat. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, yang sholat 5 waktu itu. Apabila tidak ada halangan untuk tidak wajib, maka seluruhnya wajib melakukan sholat 5 waktu. Begitu pentingnya sholat ini dalam agama Islam, sehingga agama pun mengatakan as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya daripada agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan akan agama. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan akan agama. Ini begitu pentingnya sholat dalam kehidupan, sehingga sholat itu adalah tiangnya, tonggaknya agama. Kalau seandainya sholat ibaratkan suatu tiang dalam agama, ibaratkan sebuah bangunan. Kalau seandainya tiang daripada bangunan itu patah, ataupun roboh, ataupun hancur, maka seluruh bangunan itu bisa hancur. Kenapa? Yang menegakkan bangunan itu adalah tiangnya itu. Ketika tiangnya itu roboh, patah, hancur, maka bangunannya pun akan hancur. Itulah hakikatnya sholat dalam agama Islam. Begitu mulianya perintah sholat ini, sehingga sholat ini
pun langsung Rasul diperintahkan Allah, diperjalankan Allah melalui peristiwa yang sangat mulia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, menjemput perintah solat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya solat ini. Kenapa? Solat ini adalah komunikasinya langsung umat Muslim, umat Islam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat inilah yang membuat umat mukmin dekat dengan Allah. Bahkan dikatakan juga solat itu mi'rajnya orang mukmin. Rasulullah kalau Isra dan Mi'raj itu memang Allah memperjalankan. Tapi kalau kita melalui solatlah kita bisa melakukan Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Tapi yang sangat kita sedihkan adalah di ketika orang Islam enggak mau melakukan ibadah solat, atau tega sampai hati bahkan enggak peduli dalam meninggalkan solat, acuh saja, sama saja bagi mereka. Seakan-akan solat ini enggak begitu penting dalam kehidupannya. Seakan-akan menganggap solat adalah sebuah rintangan, sebuah halangan dalam melakukan suatu kegiatannya, pengganggu dalam kegiatannya. Ada yang menganggap seperti itu. Padahal sebetulnya solat ini bukannya memberikan kesulitan, bahkan memberikan suatu kemudahan dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi di atas dunia, insya Allah akan terasa mudah, akan terasa gampang kita lalui, kita hadapi, kalau seandainya solat kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat yang kita lakukan sempurna menurut syariat Islam, insya Allah segala persoalan dunia akan aman di ketika solat kita baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking pentingnya solat ini, sehingga solat adalah amalan yang paling pertama kali dihisab setelah kematian kita. Begitu pentingnya solat. Apabila solat ini aman, apabila solat ini lancar dalam hisabnya nanti, maka seluruh amalan yang lain pun akan menjadi aman, akan menjadi lancar. Makanya oleh sebab itu jangan pernah lalaikan solat, apalagi meninggalkan solat. Kalau meninggalkan solat, man taraka solat muta'amidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan solat dengan muta'amidan, dengan sengaja, maka sungguh dia telah dalam keadaan kafir. Kalau melalaikan solat gimana? Allah gambarkan juga dalam ayatnya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka neraka walah bagi orang-orang yang solat. Yang mana? Yang melalaikan akan solatnya. Solatnya lalai, enggak melaksanakan solat tepat waktu. Ini salah satu tanda orang yang melalaikan solat. Kadang-kala karena kesibukan dunia ditunda-tunda. Nantilah, tunggulah, bentar lagi lah. Kata-kata seperti itu diaplikasikan dalam kehidupannya di ketika azan berkumandang. Padahal Allah sayang dengan kita sebetulnya. Allah panggil kita untuk mendekat kepada Allah, malah kita enggak mau dekat dengan Allah. Nanti ketika ada persoalan yang tidak terselesaikan, malah kita yang menganggap Allah enggak adil.
Padahal sebetulnya sholat kita gimana? Apakah di ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar hati kita? Di ketika Allah memanggil kita, apakah bertambah iman kita? Apakah hanya kepada Allah saja kita bertawakal? Sebetulnya yang seperti itulah orang yang beriman. Sesuai yang kata Allah dan surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kata Allah. Siapa orang yang beriman itu, salah satu tandanya adalah orang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Itulah salah satu tandanya orang beriman. Diseru untuk melakukan sholat, dipanggil melalui azan, dikumandangkan dengan seruan azan, bergetar hati mereka. Itulah orang yang beriman kepada Allah. Ada suatu getaran dalam hati mereka di ketika nama Allah disebutkan. Ada suatu getaran hatinya apabila Allah memanggilnya. Itulah orang yang beriman. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kata Allah, bertambah iman mereka. Itu. Jadi orang yang sholat akan terpanggil hatinya untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Bersegera mereka tinggalkan urusan dunia, mereka utamakan panggilan Allah, mereka muliakan azan, mereka cepat untuk menghadap Allah, menunaikan perintah Allah dengan segera. Begitulah orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu nggak akan terasa berat di ketika sholat dia kerjakan. Berbeda dengan orang yang bukan beriman, akan terasa berat melakukan ibadah sholat. Apalagi melaksanakan sholat di awal waktu. Padahal keutamaannya melaksanakan sholat di awal waktu amat sangat mulia bagi umat muslim. Makanya pada kesempatan ini kita angkat suatu tema yang insya Allah memberikan suatu manfaat di dalam kehidupan kita. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah keutamaan melaksanakan sholat tepat waktu bagi umat muslim. Ternyata melaksanakan sholat pada tepat waktu, pada waktunya yang tepat, ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada keistimewaannya, ada kelebihannya dibandingkan dengan sholat pertengahan waktu, apalagi sholat di akhir waktu, apalagi orang yang tidak sholat. Begitu istimewanya melaksanakan sholat tepat waktu, sehingga banyak keutamaan fadilah yang terkandung di ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu. Sholat yang kita lakukan minimal 5 kali sehari semalam yang wajib itu mesti hendaknya kita lakukan pada tepat waktu. Subuh kita lakukan di awal waktu, zuhur kita lakukan tepat waktu, asar kita lakukan tepat waktu, maghrib dan isya pun seperti itu. Itulah keutamaan orang yang melakukan tepat waktu banyak dimiliki oleh orang yang konsisten dalam melakukan sholat tepat waktu. Kaum muslimin, sahabat Asya, dimanapun Anda berada, sebetulnya kita tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kecuali ada tujuan dan maksud tertentu manusia diciptakan Allah. Salah satu maksudnya adalah, salah satu tujuan daripada Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, itu salah satunya. Allah tidak akan menciptakan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Mengabdikan diri kita kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, membudakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini budaknya Allah, bukan budaknya dunia, bukan budaknya manusia, bukan. Tapi kadang-kadang manusia, termasuk orang Islam yang mengaku beriman tadi, banyak yang membudakkan diri kepada dunia, mengutamakan kepentingan dunia. Salah satu contohnya adalah ketika mereka melakukan suatu aktivitas, mungkin bekerja di sawah ataupun di ladang, mereka diperbudak dengan urusan dunia. Urusan dunia mereka kejar-kejar sehingga akhirat pun lupa. Pada sebetulnya akhirat lebih utama dibandingkan dengan dunia. Kadang-kadang contohnya adalah pagi hari pergi ke sawah, lantas pulangnya larut malam, bahkan sampai sebelum isya. Bisa jadi sholatnya lewat, zuhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya pun lewat. Kadang-kadang isya pun kecapean sehingga lewat. Jadi kalau seandainya untuk mengejar urusan dunia, akhirat pun lupa, percuma saja kita hidup di atas dunia. Nggak ada artinya kehidupan dunia kalau seandainya diutamakan kepentingan dunia ketimbang kepentingan akhirat. Padahal sebetulnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama ketimbang urusan dunia. Apalah artinya urusan dunia nggak akan lama? Manisnya makanan, enaknya makanan, lezatnya makanan, nikmatnya minuman hanya sampai ke longkongan saja. Lewat daripada itu nggak terasa lagi nikmatnya. Itulah dunia. Harta kita kejar-kejar sampai harta itu habis kita nikmati, maka kenikmatan harta itu pun akan semakin hilang. Jabatan kita kejar sampai jabatan itu habis masa jabatannya, maka kenikmatan jabatan itu tidak akan kita rasakan lagi. Itu kenapa? Itu karena urusan dunia. Urusan dunia kalau kita kejar-kejar, maka tidak akan pernah abadi kita rasakan sesuatu keistimewaan daripada kehidupan dunia. Tapi kalau kehidupan akhirat yang kita utamakan, maka insya Allah urusan dunia pun akan gampang kita lalui. Kalau urusan akhirat kita utamakan, dunia ngikut. Kalau urusan akhirat kita utamakan, dunia akan mudah. Berbeda kalau urusan dunia kita utamakan, akhirat akan terlalaikan. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi sebetulnya penciptaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk beribadah, mengabdikan diri kita, membudakkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain dan tak bukan. Apapun bentuk agenda kita, apapun bentuk pekerjaan kita, apapun bentuk amal kita, tujukanlah tujuannya itu untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah. Kita mencari nafkah untuk Allah. Kita mencari suatu kemewahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujukan dengan niat karena Allah. Kenapa?
Karena kita tujuan hidup itu hanya untuk Allah. Makanya sebetulnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini pesan Allah untuk kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semuanya. Kita sholat untuk Allah karena Allah. Kita hidup karena Allah. Kita beribadah karena Allah. Mati pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan Allah kepada kita. Allah pesankan benar kepada kita. Apa pesan Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah kepada kita. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan sebetul-betulnya bertakwa kepada Allah. Dan janganlah engkau menemui kematian kecuali engkau benar-benar telah dalam keadaan muslim yang sempurna. Ini pesan Allah. Untuk menjadikan kita muslim yang sempurna, tentulah melakukan segala perintah Allah dan menghentikan segala larangan Allah. Jadi sebaiknya kita sebagai umat manusia, apalagi orang yang beriman, yang beragama Islam, berlomba-lombalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba dalam beribadah. Contohnya apa? Kalau seandainya tetangga kita yang sudah tua renta mampu melakukan ibadah salat wajib dan sunnah, kenapa kita tidak yang masih muda? Kalau seandainya tetangga kita dalam keadaan sakit, mereka mampu dan masih mau melakukan ibadah puasa, kenapa tidak dengan kita yang masih sehat melakukan ibadah puasa? Jangankan mungkin mereka melakukan puasa wajib, puasa sunnah pun masih mampu mereka melaksanakan. Apalagi kita melakukan ibadah puasa wajib saja di bulan Ramadan yang bersama-sama, waktunya sama, kita kadang-kala sulit melakukannya. Kenapa? Imannya telah goyah. Nggak ada kemantapan iman. Makanya orang beriman itu Allah suruh untuk bertakwa kepada Allah dengan sebetul-betulnya bertakwa kepada Allah. Makanya orang yang berpuasa itu hanya Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman yang diwajibkan Allah untuk berpuasa. Orang yang beriman pula yang diwajibkan Allah untuk menunaikan ibadah sholat. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, banyak ayat Allah yang menjelaskan kita untuk diperintahkan untuk menunaikan sholat. Kenapa? Begitu pentingnya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ini sholat bentang kehidupan, pengaman daripada hal yang namanya dosa. Inilah pengaman kita. Inilah benteng kita di ketika kita hidup di atas dunia, sholat. Makanya seandainya kita sebagai orang tua, hendaknya pesan kita kepada anak kita, sholat lebih diutamakan. Kalau umur 7 tahun, suruh anakmu sholat. Kalau 10 tahun belum juga sholat, pukul dengan tujuan mendidik. Itulah Islam sangat istimewa indahnya dalam mengajarkan anak. Begitu pentingnya sholat. Sholat ini mencegah di ketika banyak tantangan dalam kehidupan.
Apalagi saat ini era modern yang sangat maju, baik dalam bidang teknologi ataupun bidang yang lainnya, ekonomi, politik, dan sebagainya, bertambah hari kian maju. Kalau tidak dibentengi anak cucu kita dengan sholat, maka akan terbawa kepada arus yang dinamakan dengan kesesatan. Tapi kalau sholatnya sudah mantap, sholatnya sudah baik, insya Allah apapun tantangannya, apapun rintangannya mereka hadapi dalam kehidupan, insya Allah akan dibentengi oleh yang namanya sholat. Sebab sholat adalah suatu ibadah yang sangat kuat dalam membentengi kehidupan manusia. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada, Allah pun menjanjikan tempat yang terbaik di sisi Allah saat hari kiamat nanti bagi hambanya yang senantiasa bagi sesama dan rajin beribadah di setiap saatnya. Allah berikan tempat yang sangat istimewa nanti. Orang-orang yang sholat, Allah gabungkan dengan orang yang beruntung. Orang-orang yang rajin sholat, Allah gabungkan dengan orang yang sangat Allah cintai kelak. Begitulah istimewanya orang yang melakukan ibadah yang disebut dengan sholat. Jadi melaksanakan sholat tepat waktu sangat banyak keutamaannya yang mungkin belum kita ketahui selama ini. Jadi apa saja keutamaan sholat tepat waktu itu? Yang pertama, mari kita lihat. Keutamaan yang pertama adalah Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu melebihi daripada berbakti kepada orang tua dan pergi berjihad. Ternyata sholat tepat waktu lebih tinggi nilainya daripada jihad dan berbuat baik kepada orang tua. Wah, luar biasa ini. Rugi kita nggak sholat tepat waktu. Bahkan Allah lebih mencintai orang yang sholat tepat waktu ketimbang orang yang berbakti kepada orang tua dan orang yang berjihad. Dalam sebuah sunnah dikatakan, dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum jihad dan berbakti kepada orang tua, ternyata sholat tepat waktu lebih utama, Allah mencintainya. Begitulah pentingnya sholat tepat waktu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dari hadis tersebut dapat kita mengetahui bahawa melakukan ibadah sholat tepat waktu disebutkan terlebih dahulu jika dibandingkan melakukan berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Begitulah istimewanya sholat di awal waktu. Jadi sebetulnya awal-awalnya mungkin berat kita melakukan sholat tepat waktu. Kenapa? Karena belum biasa dalam kehidupan kita. Mungkin apalagi subuh itu amat sangat sulit dalam melakukan sholat tepat waktu. Apalagi berjemaah di masjid, sulit. Kenapa? Tantangannya begitu besar, halangannya begitu besar, belum lagi godaan daripada syaitan yang begitu menggoda dalam kehidupan manusia. Setan tugasnya tak lain dan tak bukan menggoda manusia agar terjerumus kepada lembah kesesatan. Itulah tugas setan. Kalau manusia terayu dengan jalan setan, maka rugilah manusia. Makanya Allah pesankan kepada kita, wala hutuwatis wala tattabi'u hutuwatis syaitan.
Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Semua langkah-langkah setan jangan kita ikuti. Apapun yang membawa kita, merayu kita, menggoda kita, mengatakan bisikan kepada kita yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ikuti. Tinggalkan semuanya. Biarlah setan itu merayu, jangan kita ikuti. Setan kalau kita nggak mau ikut dengannya, setan itu marah dengan kita. Allah sayang dengan kita, setan marah dengan kita. Itulah sebetulnya pesan Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkahnya setan. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Ketika manusia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan panggilan Allah. Ini. Apabila cintanya telah begitu tinggi kepada Allah, maka dia akan cepat menunaikan panggilan Allah. Salatnya mereka segerakan, perintah yang lain mereka lakukan. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Ketika hamba Allah cinta kepada Allah, Allah lebih cinta kepada kita. Buktinya apa? Allah akan memberikan kemudahan di setiap urusan kita. Itulah keutamaan yang pertama ketika kita melaksanakan sholat pada tepat waktu. Yang kedua, mendapatkan tempat di surga. Luar biasa. Ternyata orang yang melakukan sholat tepat waktu mendapatkan tempat di surga. Kecintaan Allah kepada hambanya yang sering melakukan sholat pada tepat waktu terbukti dengan janjinya untuk membalaskan kepada orang yang sholat tepat waktu itu, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sunnah dikatakan bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan. Ternyata ketika kita sholat tepat waktu, Allah janjikan surga untuk kita. Karena tidak, Allah tidak berikan janjinya kepada kita. Kebahagiaan yang hakiki itu sebetulnya kebahagiaan yang berada di akhirat kelak. Gak ada kebahagiaan yang terdapat di akhirat kelak berupa surga melebihi kebahagiaan di atas dunia. Gak ada. Sebahagia apapun yang kita rasakan kehidupan di atas dunia, belum apa-apa dibandingkan kebahagiaan di surga yang Allah berikan untuk kita kelak. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, orang yang melaksanakan sholat tepat waktu, keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Ternyata sholat tepat waktu menggugurkan dosa kita. Seperti daun-daun yang berguguran dari pepohonan. Betapa banyak dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Setiap saat kita melakukan dosa. Melalui perkataan ada dosa, melalui perbuatan ada dosa, melalui amalia apapun dosa ada di sana. Bergelimangan dengan dosa dalam kehidupan kita. Maka sholat tepat waktu memberikan suatu keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sunnah dikatakan, sesungguhnya seseorang hamba yang muslim, jika menunaikan sholat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran
seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis rawahu Ahmad. Ternyata manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan khilaf, yang penuh dengan salah, apabila melakukan sholat tepat waktu, insya Allah segala dosa yang mereka lakukan akan hilang kena melakukan sholat tepat waktu. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada, ini adalah bukti bahwasanya begitu pentingnya sholat tepat waktu. Jadi oleh sebab itu, kalau seandainya sholat tepat waktu bisa menggugurkan dosa kita, apa salahnya mulai saat ini lakukan sholat pada tepat waktu. Ketika Allah memanggil untuk melakukan sholat melalui seruan azan, bersegera. Segala urusan dunia kita tinggalkan. Kalau seandainya warung kita yang buka melalaikan kita untuk mendekat kepada Allah, tutup warung kita. Kalau seandainya pekerjaan kita di kantor melalaikan sholat kita, tinggalkan pekerjaan kantor kita. Kalau seandainya aktivitas kita sebagai guru dalam mengajarkan siswa melalaikan kita dalam sholat, tinggalkan aktivitas kita itu. Yang penting ketika waktunya sholat tiba, maka tunaikanlah dengan segera. Jangan sampai urusan dunia melalaikan urusan sholat kita. Sholat lebih penting ketimbang daripada urusan dunia. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keistimewaan melakukan sholat tepat waktu itu, pahala kebaikannya yang amat besar. Pahala kebaikannya sangat besar kita dapatkan. Pada sebuah hadis disebutkan bahwa pahala melaksanakan sholat tepat waktu amatlah besar. Jika saja umat manusia mengetahui bahwa pahala yang diterimanya sangat besar, niscaya mereka akan rela berlomba-lomba melaksanakannya sekalipun dalam keadaan merangkak dan diundi. Ini pesan Rasul. Kalau tahulah umatku, kata Rasul, bagaimana pahalanya besarnya melakukan ibadah sholat tepat waktu, maka umatku akan berlomba-lomba melakukannya sekalipun dalam keadaan merangkak mendekatinya dan diundi. Ini luar biasa. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang yang mengetahui pahala azan dan barisan solat saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali ikut undian, niscaya mereka akan berundian. Kalau tahu umatku, kata Rasulullah, pahala solat berjemaah dan duduk di saf terdepan, kalau tahu umatku begitu besarnya, kata Rasulullah, maka umatku akan berlomba-lomba sekalipun diundi, niscaya mereka ikut undian itu. Begitu besarnya pahala solat berjemaah, begitu besarnya pahala solat tepat waktu. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis lain Rasul mengatakan, yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan solat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui bahwasanya pahala solat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis rawahu Bukhari. Begitu besarnya pahala solat isya dan subuh berjemaah. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, manfaat atau keutamaan solat tepat waktu itu adalah mendapatkan 9 macam kemuliaan. Apa itu?
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengajarkan sholat 5 waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah memuliakannya dengan 9 kemuliaan. Apa itu? Yang pertama, dicintai Allah. Orang yang melakukan ibadah sholat tepat waktu, Allah cinta. Apalagi yang kita harapkan kalau bukan cintanya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Allah kalau sudah cinta kepada kita, kita akan mudah melewati segala urusan. Allah kalau sudah cinta kepada kita, apapun yang akan kita lakukan tidak akan menemui yang namanya kebuntuan. Sama dengan makhluk. Kalau seandainya seseorang telah mencintai kita, mereka akan rela melakukan apapun untuk kita. Sekalipun mungkin tantangannya itu nyawa, mereka lakukan. Kenapa? Karena dia cinta kepada kita. Begitupun kita kepada mereka. Kita sebagai suami kalau cinta kepada istri, apapun akan kita lakukan demi istri kita yang tercinta. Itulah akibat cinta. Jadi Allah kalau cinta kepada kita, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Itulah orang yang melakukan ibadah sholat pada tepat waktu itu, keutamaannya. Yang pertama, Allah cinta kepada kita. Selanjutnya, badan kita akan selalu sehat. Ini istimewa. Orang yang melakukan ibadah sholat tepat waktu, badannya akan terasa sehat. Allah berikan kesehatan kepada orang yang melaksanakan sholat tepat waktu. Makanya Rasulullah jarang dalam mengalami sakit. Rasul manusia yang paling jarang dalam keadaan sakit. Yang kalau kita baca sebuah sejarah Rasul, hanya 2 kali saja dalam keadaan sakit. Selebihnya sehat. Salah satu rahasianya adalah sholat pada tepat waktu. Kaum muslimin sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Kenapa sholat bisa menjaga kesehatan kita? Yang pertama, daripada gerakan sholat luar biasa. Ibaratnya sebuah olahraga yang dilakukan oleh orang muslim. Orang muslim kalau teratur olahraganya, tentu badan akan sehat. Ini solat tepat waktu ini adalah waktu yang paling teratur. Solatnya pun, gerakannya pun sangat luar biasa indahnya. Membuat badan seseorang kalau seandainya orang solat melakukannya menurut syariat agama, orang akan sehat apabila sholatnya dijaga dalam kehidupannya. Selanjutnya, bahwasanya keberadaannya selalu dijaga oleh malaikat. Orang yang sholat pada tepat waktu, keberadaannya dijaga oleh malaikat. Malaikat selalu ada dekat dengan kita. Dimanapun kita, malaikat menjaga kita. Kapanpun kita berada, malaikat menjaga kita. Dalam situasi apapun kita berada, malaikat menjaga kita. Begitulah keutamaannya orang yang melakukan sholat tepat waktu. Malaikat akan menjaga kita, melindungi kita. Kalau seandainya akan ada musibah, malaikat melindungi. Kenapa kita jaga sholat tepat waktu kita? Begitulah mulianya orang yang melakukan ibadah sholat pada tepat waktu. Malaikat pun menjaga kita. Selanjutnya, rumah kita diberkahi. Ini. Kadang-kala dalam sebuah rumah berantakan, acak-acakan. Setiap saat berantem suami dengan istri. Anak-anaknya juga berantem. Anaknya melawan kepada orang tuanya. Orang tuanya pun nggak bisa mendidik dengan baik. Selalu mengajarkan anak dengan kekerasan. Contohnya, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dalam mengajarkan anaknya. Ini kenapa? Sholatnya mungkin nggak tepat waktu.
Begitu pentingnya sholat. Jika sholat dijaga dengan tepat waktu, rumahnya akan berkah. Apapun yang dilakukan di dalam rumah itu menjadi berkah. Sekalipun mungkin dalam keadaan miskin, kurang harta, tapi berkah. Ini luar biasa sebetulnya. Di ketika apapun kondisi seseorang dalam kehidupan, tapi kalau menjaga sholatnya tepat waktu akan menjadi berkah. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Kuncinya sholatlah pada tepat waktu. Selanjutnya, bahwasanya manfaat daripada sholat tepat waktu itu adalah wajahnya menampakkan jati diri orang yang soleh, terpancar dari aura wajahnya. Wajahnya berseri, wajahnya cerah, amat sangat ceria dalam hidupnya. Kenapa? Solatnya dijaganya. Awal waktu selalu solat, wajahnya menjadi ceria. Orang kalau kita lihat, kalau wajahnya kusam, wajahnya semraut, acakan, itu berarti solatnya enggak tepat waktu. Bisa kita tanya kepada mereka, gimana solatmu? Bisa kita tanya kepada mereka. Atau kita lihat saja solatnya gimana. Kalau seseorang enggak aman, enggak nyaman, enggak bahagia dalam hidupnya, berarti solatnya bermasalah. Tapi kalau saatnya solatnya dijaga dengan baik, insya Allah kehidupannya tidak ada masalah. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, keuntungan bagi orang yang sholat tepat waktu itu, hatinya dilunakkan oleh Allah. Kadang-kadang hati kita manusia dalam keadaan keras, kadang-kadang diberikan suatu pengetahuan yang baik, enggak mau menerima. Dikatakan suatu kebenaran ditolak. Diajak untuk ibadah malah enggak mau. Ini hatinya menjadi keras. Lalu sholat tepat waktu melunakkan hati manusia. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, hatinya lembut. Enggak emosi, menerima apa adanya, menerima kebaikan daripada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Itulah hatinya kalau lembut. Karena sholat tepat waktu memberikan kelembutan kepada hati. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya, orang yang menjaga sholat pada waktunya atau di awal waktu dipermudah saat akan menyeberang sirat atau jembatan yang melintang di atas neraka. Orang yang sholatnya tepat waktu, nanti mau tidak mau seluruh umat manusia untuk menuju yang namanya surga mesti melalui sebuah jembatan yang dinamakan dengan sirat, yaitu sebuah jembatan yang melintang di atas neraka, yang dalam sebuah riwayat dikatakan tajamnya lebih tajam daripada mata pedang, halusnya seperti rambut dibelah 7. Begitulah sirat yang mesti kita lewati di setiap manusia. Mau tidak mau, setiap manusia mesti melewatinya. Dalam keadaan sirat itu, ada yang seperti kilat langsung nyampe ke surga. Ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang gelantungan, ada yang jatuh ke neraka, ada sudah dekat mendekati surga, lalu nyemplung juga ke neraka. Berbagai-bagai tipe macam orang nanti melalui sirat, tergantung kepada amalannya di waktu dunia. Nah, solat tepat waktu inilah memberikan kemudahan seseorang melalui jembatan dalam menyeberangi yang namanya sirat. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu motivasi kepada kehidupan kita.
begitu utamanya dalam melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi jangan lagi kita melalaikan ibadah sholat kita, baik dari segi waktunya ataupun apapun bentuknya, karena sholat tepat waktu keutamaannya sangat mulia dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan tausiah di ruang dengan kita mengenai keutamaan melaksanakan sholat 5 waktu.